Virgo, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan apapun yang terjadi. Dan terima kasih sudah selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan spesial, setiap hari saya bukakan daily reading untuk Virgo. Kemarin ada yang komen di kolom komentarnya Virgo sambil bilang nggak jelas nih ini buat tanggal berapa gitu. Namanya daily mas, daily itu artinya setiap hari. So pada saat video itu diupload, ya bacaannya buat hari itu gitu loh. Besok lain lagi, udah gitu ngegas udah gitu sih mas. Jangan-jangan lagi dapet ya. Oke, bercanda, maaf. Oke, seperti biasa saya akan membuka 3 kartu dari Reader White Tarot untuk hari ini. Cukup 3 kartu biar nguliknya banyak. Oke. Oke. Hai. King of Pentacles bicara tentang keuangan hari ini. Hopefully sih rezeki nomplok ya. King of Pentacles bicara tentang ada rezeki hari ini karena memang bacaannya untuk hari ini. Ada sesuatu yang baik di keuangan ya, tentu saja karena Pentacles bicara tentang keuangan. Kemudian juga ya kemakmuran keuangan, kemudian karir yang baik hari ini. So yang kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu hari ini ya pasti dapat kalau judulnya cuan. Oke, thank you. Thanks God. Hari ini luar biasa baik untuk keuangannya si Virgo. Begitu. Kemudian ada Seven of Swords yang terbalik. Kalau kalian merasa apakah hari ini akan ada sedikit persaingan gitu atau sesuatu yang harus kalian usahakan tapi dengan cara bersaing dengan yang lain, hari ini tidak bersaing karena punya porsi masing-masing. Dan hari ini juga ada apa, coba saya lihat sebentar. Oke. Walaupun keuangan baik tapi beberapa hal seperti komunikasi dengan sekitar, kemudian komunikasi hubungan emosional dengan sekitar nggak begitu kondusif hari ini Virgo. Ya nggak, saya cuma di luar ini ya yang tadi saya bilang ada komunikasi yang nggak nyambung dengan sekitar in a way. Saya seringkali ngelihat Virgo itu punya teman di satu masa gitu. Jadi di masa yang lain mungkin tidak berteman lagi. Apakah seperti itu? Tapi ada juga yang teman yang menetap, tapi biasanya sedikit. Oke, nah itu yang terjadi pada saat ini kalau kalian harus akhirnya merelakan orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik bersama kalian atau tidak satu frekuensi bersama kalian, dan akhirnya itu tidak menjadikan kalian keinginan gitu untuk terusin pertemanannya kayak gitu ya. So hari ini ada komunikasi yang tidak nyambung ya dengan sekitar, nggak cuma satu orang, beberapa orang. So untuk warning aja, jadi ditahan kali mulutnya ya. Kan udah tahu ya mungkin nanti akan terjadi kesalahpahaman, jadi ditahan aja mulutnya. Oke. Apalagi ada Three of Pentacles yang terbalik. Oke. Beberapa dari Virgo kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan tapi bukan terjual atau diambil orang, enggak, tapi memang hilang karena
itu bukan buat kalian lagi gitu loh. Sebenarnya kalian punya hal yang sangat berharga di dalam hidup kalian, tapi itu harus terhilang karena memang ya udah itu bukan untuk kalian lagi gitu dok. Dan itu apapun itu, entah itu benda dalam bentuk material things atau memang dalam tanda kutip ada yang terhilang. So keuangan hari ini bagus, tapi miscommunication dengan beberapa orang. Walaupun yang saya bilang tadi, Virgo kadang-kadang meninggalkan orang yang kayak nggak nyambung gitu kan, temen yang nggak nyambung atau kolega yang nggak nyambung itu ditinggal, dan masih punya orang-orang yang memang udah lama dan mengerti, dan akhirnya ya udah itu aja akhirnya pertemanannya gitu. Sedangkan yang sama yang lain jadi terjadi komunikasi yang nggak kompak dan akhirnya kalian tinggalin. Nah itu terus kalau sesuatu hal yang berharga yang terhilang dari Virgo itu bisa benda, tapi bisa juga tidak secara harfiah ya, secara tanda kutip, karena saya nggak enak ngomongnya, karena kalian emang nggak jaga gitu. Kalian kurang menjaganya mungkin, ya saya ngerti mungkin ada emosi di situ, ada kemarahan di situ, sehingga kalian lepas aja itu dan akhirnya hilang karena kalian memang melepaskannya gitu. Hari ini agak kurang ini ya, bacaannya kurang gimana gitu, nggak tahu, saya ngerasanya gitu. Ada yang nggak connect antara kartu hari ini dengan spiritnya, dengan energinya. Oke. Khusus untuk hari ini saya buka lagi aja ya kartunya 3 ya. Oke. Thank you. Katanya suruh buka yang ini. Soalnya katanya pesannya mungkin akan lebih jelas. Oke, ini di bawah Ace of Autumn ya, di bawah King of Pentacles untuk penjelasannya. Oke, kemudian ini Ace of Summer untuk penjelasan yang 7 of Swords terbalik ya. Oke, dan The Lovers, oh my god. Oke, untuk 3 of Pentacles yang terbalik. Oke. A windfall of money, advice or assistance from others, a very successful project, a happy change in your career. Oke, so King of Pentacles-nya udah oke ya. Yang seperti saya bilang, keuangannya baik, karirnya baik, ada rezeki nomplok, kemudian ada project yang sukses itu, dan ada bantuan dari orang-orang yang memang support kalian gitu. So ini jelas ya. Kemudian kalau yang 7 of Swords terbaliknya, oke, penjelasannya, open your heart to love, the beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one, the awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Oke. So tadi kan saya bilang ada kadang-kadang kalian meninggalkan kayak pertemanan atau apa yang menurut kalian tidak sefrekuensi gitu. Ya memang itu memang harus ditinggal gitu. Ya udah, kalau memang kalian nggak bisa bawa itu di dalam kehidupan kalian, ya memang ditinggal. Karena apa? Karena pada saat kalian membuka hati, ada yang a beginning of intimate relationship of the rebirth of a current one. Oke, so ada pada saat kalian membuka hati akan ada sesuatu yang baru atau yang udah lama tapi terbaharui gitu, diperbaharui gitu. Jadi memang yang kalian mau tinggal aja, nggak usah dipikirin kok harus ditinggal sih Mbak Lucia gitu ya. Memang kadang-kadang banyak hal-hal yang negatif yang memang harus ditinggal, orang-orang yang negatif juga harus ditinggal gitu. Karena dengan begitu kalian bisa membuka hati untuk sesuatu yang baru, atau
ada yang diperbaharui dari hal yang lama. Ini dalam hal sebuah relasi ya, mau relasi persaudaraan, pertemanan, percintaan, atau relasi apapun ya. Oke. Kemudian untuk Three of Pentacles yang terbaliknya ada The Lovers, dan biasanya The Lovers ini adalah soulmate. Aduh, saya nggak mau bilang dari tadi sebenarnya itu yang mau terucap, tapi ada soulmate yang terhilang dari kalian Virgo. Saya tahu tidak resonate untuk semua, tapi oke. True love that is long lasting, choices made from the heart, a return of a good health. Oke, so dalam hal material things mungkin ada yang terhilang, tapi ada juga yang dalam tanda kutip, yaitu soulmate, yaitu orang yang memang kalian kasihi dan cintai selama ini, tapi somehow terhilang begitu, dan hari ini terhilang karena sesuatu hal. Hopefully itu sementara ya. Semoga itu sementara, nggak berlama-lama. Coba kita buka Whisper of Love. Kenapa hari ini ada keuangannya, tapi juga hubungannya di kayak satu kartu keuangan, tapi dua tuh tentang hubungan gitu secara emosional. So ada sesuatu hari ini yang harus mungkin diselesaikan. Coba kita buka Whisper of Love, ada pesan apa? Penasaran saya. Slow down. Oke, pelan-pelan saja. Peace and allow things to unfold. Oke, so pelan-pelan aja, jangan memaksakan diri untuk sesuatu hal, nanti malah jadi terhilang. Itu kali ya pesannya ya. Oke, so pelan-pelan aja, segala sesuatunya dijalani sebagaimana mestinya, nggak usah memaksakan diri. Yang ada kaitannya dengan hubungan apapun ya bentuknya, persahabatan, pertemanan, apa bedanya teman sama sahabat? Sahabat lebih erat kali ya dibanding teman. Kemudian mungkin persaudaraan, percintaan, kolega. Oke, anyway, itu semua yang ada hubungannya dengan kalian para Virgo. Oke, lanjut dengan yes or no. Oke, yes or no hari ini silakan dipertanyakan. No. Oke, no. Saya nggak spesifik menanyakan sesuatu hari ini, tapi memang jawabannya no. Oh, yang kemarin apakah kejadian yang saya minta? Enggak. Yang saya bilang ada bantuan dari orang lama, tapi beberapa dari kalian bilang ke saya memang ketemu dengan orang lama yang mudah-mudahan bisa membantu dan lain sebagainya. So mungkin resonate untuk beberapa dari kalian, tapi tidak untuk saya, dan mungkin sebagian lagi dari Virgo juga nggak resonate gitu ya, yang kemarin yes or no nya gitu kan. Oke, anyway, kalau memang nggak resonate berarti memang bukan buat kita ya. Bersabar aja, nggak usah terlalu dipikirin segitunya, karena gimana pun sudah ada sih Tuhan yang menentukan jalan hidup. So ikutin aja. Dibilang suruh slow down ya tadi ya, pelan-pelan katanya. Jangan memaksakan diri untuk suatu hal yang mungkin memang belum bisa terjadi untuk kalian. Bersabar aja. Saya mengerti kadang-kadang Virgo itu nggak bisa nunggu, karena pengennya cepet-cepet selesai, pengen cepet-cepet dilaksanakan, pengen cepet-cepet goalnya tercapai gitu. Tapi nggak bisa begitu kadang-kadang, karena satu dan lain hal membuat kalian harus ya mundur beberapa langkah untuk maju nantinya. Seperti itu. Terus juga mungkin tahan-tahan diri, tahan-tahan ucapan gitu kan, terutama untuk beberapa kalian Virgo yang kalau ngomong nyablak apa adanya, kebenaran tapi menyakitkan. Ya, memang kebenaran kadang-kadang tidak bisa diterima, terutama untuk orang lain. Apa yang keluar dari Virgo terlihat sangat jahat, terdengar sangat jahat karena kebenaran itu gitu. Anyway, life purpose kalian hari ini, life purpose kalian hari ini music. Everybody love music.
Your connection to music is healing for yourself and other. Oke, mungkin perbanyak dengerin musik hari ini supaya bisa healing dari sesuatu hal yang memang perlu di healing. Dan itu bisa katanya menyembuhkan kalian. So life purpose kalian koneksikan dengan musik hari ini. Yang pinter main instrumen ya silahkanlah main musik. Saya nggak bisa, saya suruh nyanyi aja kali di TikTok ya. Oke, biasanya saya nyanyi di TikTok gitu ya biasanya. Oh, kadang-kadang di YouTube juga, iya benar, kadang-kadang di YouTube juga. Oke, self healing, apa yang perlu di healing hari ini dari kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Oke. Why? Soulmate. Ada masalah dengan soulmate kalian? In a way resonate buat saya. I don't know about you. Resonate buat kalian nggak? Ada masalah dengan itu, suruh slow down katanya. Kalau hal yang berhubungan dengan soulmate memang agak riskan untuk dibicarakan, apalagi general reading, karena tidak semua orang mempunyainya, tidak semua orang berada di posisi tersebut. Bisa aja itu karmik atau hubungan yang lain, tapi koneksi ini yang perlu di healing katanya dari kalian. So perbaiki lagi, kalaupun ada yang salah di situ atau ada yang kurang baik atau kurang benar, ya sudah. Pesannya kayak buat saya juga ini. Oke, apapun itu yang sudah memang kalau memang itu dipersatukan oleh Tuhan dan semesta, ya sudah jalani aja. Kalaupun mungkin ada salah-salah di sana sini, ada kendala di sana sini, ikutin aja. Ikutin jalan ceritanya, ikutin maunya yang kuasa gitu. Terus tadi juga ada yang ngomongin tentang spiritual epiphany, ya kan? Jadi memang kalau ingin segala sesuatunya menjadi lebih solid, tentu saja spiritualitasnya yang dikencengin gitu, dieratkan gitu. Apa sih spiritualitas itu? Sebenarnya sih sesimpel mengikuti apa yang diajarkan, mengikuti kehendaknya dengan cara bertekun. Kalau disuruh begitu ya begitu gitu, nggak nawar-nawar gitu. Misalnya kalian suruh sholat subuh, ya sholat subuh, nggak usah nawar, jangan sholat subuh deh, nggak mau bangun pagi gitu misalnya. Terus kalau yang ke gereja hari Minggu, ya ke gereja sana gitu. Jangan nawar-nawar, seminggu 2 kali aja, atau sebulan sekali, atau setahun 2 kali. Ya itu namanya nawar. Tapi maksudnya kalau memang arahannya seperti itu, harus berdoa seperti itu, lakuin aja gitu. Memang nggak gampang untuk apalagi untuk Virgo ya, melakukan sesuatu yang ulang-ulang itu nggak suka. Si Virgo tuh biasanya kepengennya tuh ada inovasi gitu kan. Tapi dalam hal bertekun secara spiritual nggak bisa yang namanya inovasi gitu. Kalau udah disuruhnya seperti itu, ya itu begitu ya, pergerakan doanya seperti itu atau ucapan doanya seperti itu, ya udah seperti itu. Nggak ada tuh yang namanya inovasi, nggak ada. Ikutin aja sesuai dengan arahan. Apapun agama dan kepercayaan kalian, saya tidak bicara di sini sebagai ahli agama ya, dan sudahlah, nggak usah dibahas yang itu. Tapi maksud saya bertekun itu penting gitu. Kalau ada yang salah dalam hal ini, dalam hal keuangan, mungkin kalian terberkati karena ya hari ini in a way bagus ya keuangannya, tapi ada hal lain seperti komunikasi dan relationship juga 2 kali ya tentang soulmate diingetin hari ini. So relasinya itu yang mungkin perlu diperbaiki, dan kalau kalian nggak sanggup memperbaikinya, ya sudah, datang aja ke Tuhan, karena satu-satunya yang mempertemukan kalian kan juga beliau gitu kan.
dengan soulmate kalian atau dengan siapapun yang dealing dengan kalian pada saat ini gitu. Kadang-kadang mungkin di luar akal kita atau di luar perencanaan atau apapun itu, ya udah ikutin aja. Bagaimana mengikutinya supaya bisa solid ya, dengan mempererat hubungan kalian secara spiritual kepadanya gitu. Dan kalau itu sudah dijadikan garis bawah, ya udah ikutin. Toh secara keuangan hari ini baik, berarti kan dikasih rezeki yang baik. Kalau memang harus melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam hal spiritualitas, dan lakukan dan bertekun gitu. Tidak ngarang-ngarang, tidak terus saya maunya begini gitu, bukan maunya kalian gitu kan. Maunya yang punya kuasa atas dunia ini aja gitu. Oke, lanjut dengan apa lagi? Fairy Oracle card ya. Oh ya, ada yang tanya pesan-pesan ini seperti apa. Oke, dulu tarot itu cuma ada ini aja ya, tarot card aja. Yang kecil-kecil ini, yang sedikit-sedikit ini namanya oracle card, yang berisi pesan-pesan. Ini baru aja sih ada gitu. Tadinya kalau 2008 itu saya cuma nemu kartu tarot yang kayak gini aja. Kalau kesini makin banyak, dan ini isinya pesan. Jadi ini bukan tarot, tapi ini oracle. Ini cuma sebagai penunjang aja. Kalau di personal reading saya hanya pakai satu tarot, yaitu tarot yang ini, Rider White Tarot. Tapi untuk oracle-nya hanya dipakai di konten di YouTube aja gitu ya. Soalnya ada yang nanyain, Mbak ada pesan nggak? Pesan apa? Dari tadi tuh omongannya pesan loh. Pesan dari oracle maksudnya. Oke, pesan dari oracle general aja ya, secara keseluruhan. Karena ini pesan, jadi bukan prediksi kayak gitu, bukan, tapi pesan. So ini bisa buat siapa aja yang nonton. Even bukan Virgo, ya even bukan Virgo. Yang namanya oracle card itu pesan yang harus disampaikan. Oke. Inspiration atau inspirasi. Oke. Be prepared as you will soon receive a visit from the Fairy of Inspiration. Prepare aja ya, bersiap-siap, karena katanya peri yang membawa inspirasi akan datang. Oke. Come dusk or dawn, she can call at any time. Mau pagi, siang, malam, sore. Pokoknya dia bisa datang kapan aja. Jadi hari ini akan ada inspirasi untuk kalian. Semoga inspirasinya itu membuat kalian jadi kayak tercerahkan gitu. Jadi oh ya, saya harus melakukan ini untuk memperbaiki yang harus diperbaiki. Mungkin komunikasi, mungkin soulmate connection, apapun itu yang tadi disebutin. Mungkin ada inspirasi yang akan datang pada kalian untuk memperbaiki hal tersebut. Katanya sih gitu, Fairy of Inspiration, peri pembawa inspirasi gitu kan. Oke, perinya mungkin nggak ada karena itu apa ya, yang nggak tahu ada yang pernah lihat peri nggak sih? Kalau saya sih nggak pernah, tapi seenggak-enggaknya inspirasi akan datang, itu aja lah ya. Mau dibawa sama siapa terserah, pokoknya siapa tahu ada orang yang datang kasih inspirasi, oh mungkin dia disuruh sama si peri itu ya. Oke. Saya lanjutkan dengan beberapa kartu oracle dari angels ya, sesuai nama tarot saya, Light Angel. So saya punya beberapa kartu angel, saya cari lagi kalau ada. Kalau nanti keuangan membaik bisa beli yang baru. Untuk saat ini tidak bisa beli baru. Pengen banget, tapi belum bisa. Oke. Ayo. You know what to do dari Archangel Uriel. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. Oke, apa yang harus kalian kerjakan hari ini, kerjakanlah, jangan ditunda. Apalagi yang tadi saya bilang tentang spiritualitas, tentang hal berdoa dan berlutut kepadanya, menjalin hubungan kepadanya, jangan ditunda.
Semakin ditunda nanti kalian semakin apa? Males. So jangan ditunda ya Virgo. Kemudian dari Angel's Message ada Fiona. Now that you are asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Karena kalian meminta bantuan dari angels, katanya bantuan akan diberikan. Oke. Ada beberapa orang yang skeptis tentang malaikat pelindung atau tidak percaya atau apapun itu, enggak masalah. Mau percaya kek, mau enggak, terserah. Oke. Intinya adalah bantuan dari semesta atau guardian angel itu ya atas perintah yang maha kuasa dong ya. So kalau buat saya sih berdoanya tetap ke Tuhan gitu. Mau Tuhan nanti nyuruh siapa yang bantu kita, terserah Tuhan. Karena secara bisa aja bantuannya orang gitu kan, orang yang mau ngebantu kita gitu kan. Nggak harus tiba-tiba angelnya beneran datang gitu. Okay? But I believe in angel. Saya percaya dengan malaikat pelindung dan nggak ada keraguan mengenai itu gitu. Karena ya tertulis di kitab juga tentang itu malaikat. So percaya gitu. Pernah lihat? Enggak. Pernah dengar? Pernah. Cuma dengar doang, nggak pernah dengar suaranya, tapi tidak melihat. Dan saya tidak mau melihat juga karena takut. Saya penakut orangnya. Bukan malaikat begini begitu. Ya biarpun mau bagaimanapun bentukannya, saya takut. Saya ini sangat penakut orangnya. Jadi ya saya nggak mau lihat, biarin aja. Kalau orang ada yang bisa lihat, ya bersyukurlah bisa dan tidak takut, tidak sepenakut saya gitu. Intinya percaya bahwa itu ada dan itu di bawah perintah yang maha kuasa tentu saja. Jadi untuk bantu kita, untuk nolongin kita pada saat kita membutuhkan, itu juga bisa gitu. Dan ingat ya, bantuan itu nggak selalu berbentuk miracle ya. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang seseorang yang berada di atap rumahnya karena banjir besar. Semua orang sudah mengungsi, orang tersebut masih di atas atap rumahnya. Dia berdoa dan dia percaya Tuhan akan memberikan bantuan pada dia gitu. Datang tim SAR datang terus bilang, "Ayo turun, ayo saya bantu kita bantu untuk pindah atau mengungsi." Dia bilang, "Enggak, saya menunggu bantuan dari Tuhan." Tim SAR-nya pergi. Kemudian ada helikopter datang nurunin tali karena airnya makin naik ya, nurunin tali. Terus orang yang di helikopter pakai toa bilang, ambil talinya, naik ke helikopter sebelum rumah kamu tenggelam gitu. Dan orang ini bilang apa? Enggak, saya menunggu bantuan dari Tuhan. Enggak, saya tidak mau dibantu kamu, saya mau bantuan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mati tenggelam. Pada saat dia mati, bertemu Tuhan dan dia bertanya, "Kenapa Tuhan tidak bantu saya pada saat saya membutuhkan bantuan saat rumah saya kebanjiran?" Tuhan bilang, "Saya sudah memberikan bantuan lewat tim SAR dan helikopter, tapi kamu tidak mau ambil itu." Karena kadang-kadang orang terpaku pada bantuan Tuhan tuh yang wow, miracle gitu, dari sesuatu yang wah. Padahal bantuan Tuhan bisa juga dari tetangga sebelah, teman atau siapapun yang memang diutus untuk membantu, tapi kalian tolak. Orang itu tolak, orang itu ya yang di atas rumah tersebut. So jangan pernah berkeras hati dan buka hati untuk hal-hal yang simple, sederhana, tapi sebenarnya itu memang disuruh Tuhan seperti itu gitu. Oke, Tuhan itu maha, semua yang dia lakukan ajaib gitu. Tapi juga simple things juga belong to him loh, bagian dari Tuhan loh. So jangan pernah mengabaikan hal-hal sederhana. Sesederhana ada orang yang memberikan bantuan yang sekecil yang menurut kalian receh. Berterima kasihlah untuk itu, karena bisa jadi dia adalah yang memang diutus Tuhan untuk membantu kalian. So jangan keraskan hati kalian, oke? Lanjut yang terakhir, enggak terakhir sih, masih ada satu lagi.
Ada shine your light dari Archangel Uriel. Oke, shine your light. Virgo adalah the hermit, pencari terang, pencari kebenaran. So, jadilah terang bagi sekitarmu, bagi dirimu sendiri. Gitu ya, pesannya itu. Yang terakhir dari Monology Oracle Card. Oh, oke. Don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalumu menghentikan langkahmu. So, biarin aja masa lalu, masa depan belum kelihatan, nggak tahu juga. Mau dibacain tarot juga, bisa terjadi, bisa tidak ya. Masa depan intinya belum kelihatan ya, nggak usah mau tahu juga. Cuma yang cukup disyukuri adalah hari ini dan dijalani adalah hari ini. Hari ini sebaik-baiknya gitu. Cerita sedikit, kemarin dari pagi sampai siang nggak ada kejadian apa-apa, santai, sampai saya mikir apa yang harus dilakukan, santai. Tiba-tiba sore busy, sibuk ya, kita nggak tahu ya mau sibuknya kapan. So just be prepare aja, bersiap-siap aja apapun itu. Apalagi dibilang tadi be prepare, nanti entah siang, sore, pagi, malam, entah kapan akan ada inspirasi yang datang kepada kalian. So prepare aja, oke? Baik, sekian saja Virgo. Terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita ketemu lagi besok. Salam Light Angel and Love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.